Halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini kita mau bahas nih nostalgia ya sama mantan flagship yaitu Poco F1. Pemanasan lah ya sebelum kita bahas Poco F2-nya nanti. Ini menarik banget gua bahas karena ini handphone sejujurnya kalau gua cerita dulu ya. Ini tuh punya adik gua. Dia tuh beli nggak lama setelah launchingnya si Poco F1 ini tahun 2018 kemarin, tepatnya bulan Agustus. Berarti kalau diperhatiin ini handphone umurnya tuh udah hampir 2 tahun. Ya, dari gua upload video ini lihat tanggal berapa, pokoknya sampai Agustus 2020 nanti ini umurnya udah 2 tahun dan seriously ini handphone gue pinjem ya hampir semingguan juga gue cobain, masih aman banget guys. Serius. Oke, sebelum bahas handphonenya lebih jauh, kita mulai bahas dulu dari bodinya yang udah dipercantik. Soalnya sama adek gue ditambahin beberapa kosmetik lah ya kalau gue nih bilangnya. Pertama ini adalah backdoornya, dia tuh ngasih skin dari Exacode modelan yang doff atau kayak kulit kayak gini lah. Kalau sepenglihatan mata gue sih ini gue lihat jadi lebih bagus sih, kelihatannya lebih mewah ya. Kayak kulit gitu jadinya, gara-gara diganti skin doang atau ditambahin skin doang. Karena ya nggak muna, back covernya Pocophone F1 itu kelihatannya emang plastiknya plastik banget kan ya. Terus ini bagian depan juga dia make anti gores, cuma bukan tempered glass tapi kayak hydrogel gitu yang agak karet-karet gimana gitu. Dan ini juga menurut gua ada minusnya, nanti di tengah-tengah kita omongin ya. Terus untuk casingnya sendiri dia juga pakai kayak gini. Ini HP kalau gue lihat harga secondnya di marketplace ya, itu tuh berkisar antara 2 juta sampai 3 juta tergantung internal storage-nya yang teman-teman pilih. Kalau yang 64 GB itu sekitar 2 juta sampai 2 juta setengah. Tapi kalau yang 128 GB kayak yang gue pegang ini tuh bisa nyampe 3 juta sih. Dan ya udah, comparannya di handphone yang harga segitu ya. Design wise, gue menilai handphone ini tuh nggak langsing. Gue pegang sekarang itu jadi keinget sama Galaxy M21, M21 yang sebelumnya gue bahas guys. Masih enak kok ini handphone dipakai satu tangan, soalnya jari jempol sama jari manis gue aja nih masih bisa ketemu. Kalau ngomongin bezel ini emang ya kesannya sih udah old school ya, terinspirasi banget sama iPhone X yang waktu itu keluar juga. Sebelah atas masih ada poni lebar kayak begini, bezel kiri kanannya juga ya masih tebel lah, serta dagunya sih yang paling tebel sendiri. Ya kalau dibandingin sama HP-HP middle range zaman sekarang ya jelas ya kelihatannya tuh layar Poco kurang luas. Tapi poninya ini juga justru punya kelebihan sendiri sih, soalnya tuh ada sensor infrared juga buat nge-unlock layarnya. Jadinya lebih akurat, bahkan di dalam ruangan gelap sekalipun. Jadi ya mirip iPhone ataupun Huawei P40 series sih. Terus sensor fingerprintnya juga ada di belakang ya, dan performanya cepet, nggak ada masalah kayak face unlocknya juga. Layarnya punya ukuran 6,2 inci Full HD+, panelnya pakai IPS dan menurut gue ini nggak ada masalah sih untuk pemakaian seharian. Paling yang nggak asik adalah anti goresnya aja sini guys, soalnya kan adek gue pakainya hidrogel ya. Ini hidrogel kalau kena cahaya langsung tuh bisa dilihat sendiri warnanya ungu-ungu begini. Jadi ya ini catatan juga sih buat teman-teman kalau pengen pakai anti gores yang hidrogel ya bakalan kayak gini nantinya. Buat main game ini handphone tuh masih aman banget. Snapdragon 845, GPU Adreno 630, RAM-nya 6 GB. Terus kalau misalkan iseng ngecek Antutu itu dapat skornya 360 ribuan. Aman lah guys. Semua game tuh masih bisa dilibas lancar banget pokoknya. Ini aja gue nyobain PUBG bisa smooth ekstrim dan sisanya ya standar lah ya, masih ultra semua. Main Asphalt 9 juga aman banget. Yang biasanya tuh suka nge-lag di awal-awal pas mau start balapan ya, dan pas nabrak-nabrak, ini tuh nggak ada lag-nya sama sekali. Mulus aja pokoknya sampai finish. Terus juga soal touch delay yang dulu pernah ada masalah, di sini juga udah nggak ada. Aman pokoknya, ini juga gue mainin real drum, responnya cepet. Terus enaknya lagi ini Poco tuh masih ada jack audio dan letaknya tuh ada di atas sebelah sini. Menurut gue tuh udah pas banget. Jadi kita tuh nggak mesti ngubah orientasi landscape kalau kita lagi main game. Terus gini-gini nih handphone speakernya stereo loh, walaupun yang atas nih yang bagian earpiece nggak sekencang bagian grill yang bawah, cuma tetap aja lumayan, apalagi kalau misalkan kita lagi main game. Nah sekarang ngomongin soal baterainya, jujur ini nih yang sebenarnya bikin gue takjub banget sama si Poco F1. Umur handphone ini kan udah mau 2 tahun ya, berarti kan ya ibaratnya baterainya juga ada umurnya.
dan biasanya tuh udah rada-rada ngedrop sedikit gitu ya. Tapi ini gue nyobain dan pakai seharian standar gue biasa pakai handphone ya. Ini tuh SOT-nya nyampe 6 jam lebih. Bahkan bisa dibilang ya ini handphone pokoknya masih bertahan lah 2 hari gue pakai. Buat ngecasnya sendiri juga ini ya lumayan lah, soalnya kan ada fast chargingnya juga, quick charge 3.0 atau 18 watt. Ini gue nyatet tiap setengah jam dari baterai 2% ya. 30 menit pertama 38%. Sejam kemudian 71%, 1,5 jam dapat 90%, dan ini 2 jam 98%. Ya paling 10-15 menit lagi juga full lah ya. Terus juga ini dukungan softwarenya ajib. Pada saat dia pertama kali launching kan dapatnya tuh Android 8. Habis itu dia upgradable ke Android 9 Pie, dan sekarang ini udah Android 10. Nah, habis itu tapi ya gue nggak tahu ya bakalan dapat Android 11 atau enggak. Tapi seenggaknya ini udah Android 10 sekarang. MIUI-nya juga ini udah MIUI 11 global, sama ada dark mode-nya juga. Dan untuk launcher ya biasalah Poco Launcher, gue nggak ada masalah sama sekali sama Poco Launcher. Enak-enak aja dipakai harian. Asli sih ini sejatinya handphone keren buat di range harganya ya. Tapi kalau misalkan di compare sama middle class yang harganya setara, kalau ngomongin refresh rate ya mereka ada sih yang udah 90 Hz. Ini ya nggak 90 Hz. Kalau di compare side by side ya iya bakalan lebih enak yang 90 Hz. Tapi kalau teman-teman nggak punya HP yang 90 Hz, teman-teman pakai ini aja. Ya udah kalau misalkan pengen lebih berasa cepet gitu animasinya, teman-teman tinggal ke developer mode, terus ya udah animasinya diubah aja dari 1 kali ubah ke 0,5 kali, bakalan berasa lebih cepat sih. Oke, sekarang ngomongin kameranya. Ini yang belakangnya tuh ada 2 ya. Lensa utamanya 12 megapiksel sama 5 megapiksel depth sensor. Nah, ini kalau buat gue pribadi menjadi minus karena nggak ada lensa ultrawide yang biasanya gue pakai. Maklum lah ya, pada saat ini handphone pertama kali launching juga lensa ultrawide itu kan belum booming kayak sekarang. Tapi kalau ngomongin kualitas lensanya yang 12 megapiksel ini gue bisa bilang aman-aman aja buat harian, asli. Warna yang dihasilin juga bagus, nggak pucat juga nggak gonjreng, pas aja kalau mata gue ngelihatnya. Terus dynamic range-nya juga oke, HDR-nya juga oke, detailnya juga dapat kalau di zoom kayak gini. Foto malam noise-nya juga aman, cuma kalau di zoom ya kelihatan kayak cat air. Kamera depannya sendiri punya resolusi lebih gede daripada belakangnya, yaitu 20 megapiksel. Buat hasil selfie-nya secara default kelihatan ada efek beauty-nya nih ya. Kalau nggak suka tinggal di off-in aja. Rekaman videonya bisa nyampe 4K 60 fps. Cuma kayak biasa nih, kalau buat gue pribadi, gue lebih sukanya di 1080p 60 fps aja. Udah cukup lah buat HP doang. Ini satu lagi nih yang teman-teman perlu tahu ya, ngetik pakai Poco ini enak banget guys, asli. Vibrate-nya di keyboardnya tuh kayak padet, rapet, pokoknya ya nih dengerin sendiri dah bunyinya kayak gini. Oh iya nih, hampir kelupaan. Ini Poco F1 juga masih ada LED notif ya di bagian bawah tengah. Udah sih ya, paling kalau ngomongin kesimpulan menurut gue ya Poco F1 sebenarnya masih aman-aman aja buat dipakai di tahun 2020 ini. Pesan gue satu, kalau misalkan teman-teman habis lihat video ini dan pengen beli secondnya, tolong lebih kritis aja tanyain si sellernya soal performa baterainya tuh gimana di handphone yang teman-teman lagi incar gitu loh. Soalnya unit yang gue pegang ini juga kan punya adek gue sendiri dan dia juga makainya tuh nggak dianeh-anehin, makanya baterainya juga masih lebih bagus gitu. Terus dipikirin juga soal minusnya yang tadi gue bilang, yaitu nggak ada lensa ultrawide. Kalau teman-teman butuh banget lensa ultrawide berarti ini Poco di skip aja. Terus ini handphone juga nggak ada NFC. Cuma kalau soal NFC gue nggak bisa bilang langsung itu adalah minus ya, karena tuh 50-50 tergantung ke kebutuhan masing-masing. Karena kan nggak semua orang tinggal di first city yang mana mereka sering bolak-balik banget buat ngetap pintu tol gitu ya, ataupun buat ngetap lagi bayar parkir, ngisi kartu etolnya atau ngisi flash BCA kayak gitu-gitu kan enggak gitu loh.
Di first city oke, iya sangat membutuhkan. Tapi kalau di second city ataupun di third city, menurut gue NFC juga nggak begitu kepake sih di kehidupan pribadinya mereka masing-masing. Kalaupun pengen datang ke Jakarta ya paling naik travel, bayarnya tuh ya ke travel kan, kayak gitu-gitu palingan. Ya makanya balik lagi ke kebutuhan teman-teman. Kalau butuh banget NFC, jangan dibeli ini Poco F1. Tapi kalau nggak butuh banget NFC, bisa jadi pertimbangan. Jadi ya saran gue kalau misalkan teman-teman punya dana budget mentoknya di 3 juta aja, bukan 3,1 ataupun 3,2 gitu ya. Terus pengen punya handphone yang mantan flagship, prosesornya masih lumayan mumpuni, Snapdragon 845, ya Poco F1 ini bisa jadi salah satu inceran teman-teman. Kenapa gue bilang salah satu? Karena tadinya tuh gue juga mikir Snapdragon 845 tuh ada juga di Asus Zenfone 5Z sama Xiaomi Mi 8. Dan keduanya ini juga punya NFC. Tapi balik lagi, karena ini adalah handphone lawas, baterainya ya itu gue bilang namanya juga baterai udah ada umur ya. Jadi gue sekalian aja milihnya yang baterainya gede. Dan terbukti Poco F1 ini ternyata masih bagus di sektor baterainya juga guys. Jadi ya dipakai harian masih mendukung gitu. Sekarang ya jadinya gue saranin ke teman-teman nih, pengennya yang kayak gimana? Kalau dananya mentok, pengen mantan flagship harga 3 juta aja mentoknya, ya ini bisa jadi opsi ataupun dua handphone yang tadi tuh yang gue sebutin, 5Z ataupun Mi 8, terserah balik lagi. Terus juga kalau misalkan punya dana 3 juta yang longgar sedikit, males sama handphone second gitu, pengen yang baru dan ada NFC, terus juga layarnya lebih kekinian, terus baterainya juga gede, kayak gitu-gitulah pokoknya. Dan brandnya juga Xiaomi sendiri, ada juga nih Redmi Note 9 Pro gitu ya. Terus gue juga mau cerita sedikit, tetangga gue depan rumah persis ya. Kemarin itu dia beli Nokia 5.3, gue nggak bahas. Gue minjem aja, gue pegang, gue mainin, harga 3 juta, dapat Snapdragon 6, depannya 6, 665 ya. 665 apa 66 berapa sih, ya, pokoknya gitulah. Asli guys, daripada beli itu ya kalau buat gue pribadi, mendingan ini sih. Udah mana bodinya lebar banget, kamera belakangnya oke lah, kalau ngomongin desain fisiknya oke, kekinian, lensa belakangnya kan bulat gitu, cuma lebar banget sih intinya. Males gua megangnya kalau Nokia 53, mendingan ini. Soalnya kan kita ngomongin yang budgetnya bener-bener mentok 3 juta gitu ya. Ini bisa jadi pilihan. Baterainya kuat, performanya mantap. Dah lah pokoknya. Banyakan ngomong gua. Yang ada nanti malah tambah bingung teman-teman jadi mau beli yang mana. Intinya terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala ya. Gua Asa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.